Agung, Shalom Kak Dolfi, Shalom Kak Kevin, Shalom. Shalom Gabriel, Shalom Karen, Shalom Sean, Shalom Panya, Shalom Kak Glory. Kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hari Minggu ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama lagi ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar ya Bapa kami boleh bersatu hati untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami boleh duduk diam, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan sedikit tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Kita mau angkat satu pujian teman-teman. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berakar. Terima kasih Tuhan. Apa peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berakar. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Mari sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan.
setia mengikut Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorak bagi namamu, syukur bagi Tuhan. Kami tetap setia. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami siap mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita panjatkan pujian ini. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Perkasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebentar ini kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu. Mari kita bersatu hati teman-teman. Kita mau menyembah Tuhan sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, siapkan hati kita. Dekat padamu, itu rinduku.
Oh, setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kami, setiap kataku kau pun menunggu. Oh, temukan satu kasih yang ada di kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Biarkan musik menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan, selalu baru. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan teman-teman, puji namanya, sorak haleluya, haleluya. Glory bagimu, hosana bagi Tuhan. Kami bersyukur, berkat-Mu melimpah Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, sudah menjamah setiap hati kami. Kami boleh mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kau juga yang berkati hamba-Mu Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu. Biar apapun yang hamba-Mu boleh sampaikan, boleh berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo, shalom teman-teman semua. Halo Iel, Anya, Jenny, Destiny, Keke, Joshua, Charles, Aceh, kakak-kakak semua. Shalom. Apa kabar? Shalom. Mantul. Teman-teman yuk buka kamera yuk. Kakak-kakak semua udah buka kamera nih. Nah, adik-adiknya semua juga buka kamera yuk. Keke, Joshua, Charles, Aceh, ayo kita buka kamera. Nah, sambil menunggu teman-teman semua buka kamera, aku pengen mulai menyampaikan sedikit kira-kira apa sih yang akan kita bahas hari ini ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang ngelihat bannernya ya, apa flyer ya. Apa sih hari ini ya kan? Nah, sebelum aku kasih tahu, aku pengen teman-teman coba tebak dulu gitu ya. Nah, kelihatan nggak? Gambar apakah ini adik-adik? Ada yang bisa jawab tidak? Ayo adik-adik jawab yuk. Kira-kira ini gambar di kisah Alkitab mengenai apa? Ada yang mau jawab kah? Ada yang mau jawab? Ada yang mau mencoba menjawab? Anya, Jenny. Nggak ada yang mau coba jawab ya? Yaudah deh, kalau nggak adik-adik yang nggak mau jawab, coba kakaknya nih, kakak-kakaknya. Ada yang bisa jawab nggak ini apa? Cerita yang mana? Kalau Kak Ike pasti tahu deh kayaknya nih. Coba, ini kayaknya pada nggak tahu, coba atau asal coba aja, coba siapa? Siapa apa? Coba ya, nggak kedengeran? 3 orang majus bukan Kak. Batang Majus. Salah. Coba. Yang lain lagi. Apanya? Masih di mute-nya. Tadi hanya mau coba jawab ya. Ini apa? Ayo. Yesus berjalan ke Emmaus, Kak. Itu. Ini adalah kisah tentang Yesus berjalan ke Emmaus. Thank you Anya, thank you Kakak Eo. Nah, teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang kisah di mana perjalanan dua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus lalu bertemu dengan Yesus. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya di di slide-nya ini, di judulnya adalah kok nggak bisa di ini ya? Tadi. Nah, kalau misalnya kita lihat ceritanya dikasih judul begini. Perjalanan ke Emmaus, perjalanan bawa kembali ke kasih mula-mula. Teman-teman, adik-adik semua, aku yakin kalian semua sebenarnya selama bulan ini ya, ngomonginnya semua selalu tentang kasih mula-mula lagi. Mungkin beberapa dari teman-teman kalian semua ada yang bertanya, Kak Ella, Kak, tiap bulan ngomonginnya kasih mula lagi, kasih mula lagi. Nggak bosen apa? Itu yang kakak-kakak yang sharing nggak bosen apa? Lah adik-adiknya pada bosen nggak ngedengar tentang kasih mula-mula ini? Nah, teman-teman, adik-adik semua perlu kita pahamin gitu ya, bahwa tentang kasih mula-mula ini sebenarnya adalah sebetulnya dasar dari kehidupan kita orang Kristen gitu kan, harus kembali kepada kasih mula-mula. Karena kenapa? Karena kadang-kadang bisa aja orang-orang Kristen kan jago Alkitab, perbuatannya sudah sangat jumawa gitu ya, sangat baik sekali perbuatannya, lalu melupakan esensi dari kekristenan, yaitu mengasihi Tuhan Yesus. Nah, maka itu sangat penting kita belajar terus dan kita diingatkan, bahkan termasuk nih
kakak-kakak semua yang kita semua yang mungkin sudah lebih dewasa gitu ya, udah lumayan lebih lama jadi orang Kristen, kita pun juga harus tetap diingatkan tentang namanya kasih mula-mula ini gitu. Nah, jadi teman-teman, kita pengen belajar gitu ya, apa sih emang, apa hubungannya perjalanan dua murid Yesus ke Emmaus ini yang akhirnya membawa dia pada kasih mula-mula. Emang iya apa perjalanannya ke Emmaus tuh mengembalikan kasihnya kepada kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus? Nah, kita akan belajar makanya ya. Tapi sebelum itu aku pengen kita baca dulu di Lukas 24 ayat 13 ini. Pada hari itu juga, dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, mungkin ada yang bingung, Pak, 7 mil itu seberapa jauh? 7 mil itu kira-kira sejauh mana, kayak Emmaus di mana, Yerusalem di mana, kagak tahu. Nah, kita coba kasih ilustrasi yang mungkin teman-teman semua kenal daerahnya. Ya. Teman-teman semua, adik-adik semua pasti tahu kan GBI Basura City di mana ya? Mall Basura City di mana? Nah, 7 mil itu kurang lebih kalau aku hitung-hitung gitu ya. 7 mil itu sama dengan kurang lebih 11,2 sekian kilometer. Sama aja kalau zaman dulu kan belum ada mobil ya. Mentok-mentok cuma ada onta. Belum ada mobil. Nah, yang terjadi mereka harus jalan kaki sejauh 7 mil alias 11 kilo sekian. Waktu mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, nah kurang lebih kayak begini. Dari GBI Basura City, kita jalan ke Gelora Bung Karno, Stadion Gelora Bung Karno. Ada yang tahu ya? Ada yang tahu nggak kurang lebih? Ya, paling nggak tahu lah ya GBI Basura City di mana, Mall Basura di mana, GBK di mana, kurang lebih tahu. Nah, kalian jalan aja tuh dari Mall Basura ke GBK, kurang lebih kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ya, perjalanannya berapa lama sih? Kalau jalan kaki nih, ini jalannya orang bule ya. Jalannya orang bule ini sekitar 2,5 jam. Aku pernah sekali dulu pas lagi kuliah gitu kan, aku lihat perjalanan aku tuh 2 kilometer. Kalau di Google itu dibilang perjalanan 2 kilometer cuma 30 menit. Tapi kakak Kevin pada nyatanya berjalan sejauh itu sekitar 1 jam. 1 jam 59 menit. Artinya kok ya kurang lebih ya. Kalau buat ukuran kita 2 jam setengah ya kurang lebih 4 jam 5 jam lah. Gitu ya. Tapi anggap aja mungkin ceritanya murid Yesus bersama dengan Yesus waktu jalannya kurang lebih 2 jam setengah atau 3 jam kurang lebih ya. Perhatikan adik-adik, dalam waktu 2 jam setengah, dalam waktu 3 jam setengah, bisa mengembalikan kasih mula-mula dua orang murid Yesus kepada Yesus. Menarik ya? Cuma perjumpaan dalam waktu 2 jam setengah sampai 3 jam. Nah, kita mungkin pengen tahu apa sih yang diomongin. Masa iya ya? Cuma pertemuan sesingkat itu bisa mengembalikan kepada kasih mula-mula. Kak, aku pengen kembali kasih mula-mula bertahun-tahun, berbulan-bulan aja gak kembali-kembali. Nah, maka itu adik-adik semua, mari kita belajar apa sih yang terjadi, apa sih yang diomongin. Ada dialog apa sih di sana? Apa yang Yesus lakukan? Apa yang murid-murid Yesus lakukan? Dua orang itu. Nah, kita baca lagi selanjutnya di mana next ini? Nah, di Lukas 24 ayat 14. Dan waktu murid-murid Yesus itu berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, mereka berjalan kan dalam waktu sekian lama, nggak mungkin mereka berjalan diem doang. Pasti ngobrol doang, pasti ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong. Nah, apa yang diomongin di Lukas 24 ayat 14? Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Beberapa waktu lalu, Yesus itu mati di atas kayu salib. Ya, ceritanya kejadian setelah kejadian Yesus mati di atas kayu salib. Lalu mereka berdua ngomong, aduh sedih ya, Yesus mati di atas kayu salib ya. Tapi dia katanya, tapi katanya mayatnya hilang loh. Nah, kurang lebih gitu yang diomongin, ngomong kurang lebih kayak begitu kan. Lalu datanglah seseorang. Nah, sebenarnya jadi gini, jadi ceritanya waktu murid-murid Yesus ini ngobrol, waktu murid-murid lagi ngobrol, dia kan ceritakan, aduh ya nih sedih banget ya. Aku pikir ada guru kita nih si Yesus nih meninggal nih, bangkit katanya sih, tapi ininya hilang ya, mayatnya hilang, kurang lebih kayak begitu. Lalu mereka bercakap-cakap, bersedih gitu ya. Lalu datanglah seseorang. Teman-teman, kalau kita semua pasti tahu ini siapa.
Ya, kita semua pasti tahu ini adalah yang namanya Yesus. Tetapi kalau di Alkitab tuh dibilang begini, mereka tidak mengenal orang itu, mereka tidak mengenal Yesus karena ada selubung, ada kayak selaput yang menutupi mata mereka. Nah, mungkin mereka kenalnya namanya Parmin lah, atau mungkin orang lain, tapi mereka nggak kenal kalau ini Yesus. Dia nggak tahu kalau ini gurunya dia. Ya kan, lalu Yesus bertanya nih, nah di Lukas 24 ayat 17 nih, Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Kayak gini, kalian berdua ngomongin apa aja sih? Ngomongin apa aja sih? Dan perhatikan teman-teman, adik-adik semua, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dan kalau kita lihat di sini, ya ada kayak ada gambarnya gitu kan? Apa sih yang mereka omongin? Nah, katanya kepada mereka, apakah itu? Kata Yesus ya kepada murid-murid, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Perhatikan adik-adik, kenapa aku merahin nabi di sini? Karena kita semua tahu bahwa sebenarnya Yesus itu Tuhan dan Raja kan? Ya kan? Tapi perhatikan, karena ada selubung, dia gak ngerti, dia lupa Yesus itu Tuhan. Tapi di sini dia bilang dia adalah seorang nabi. Nah, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Oh ya, ini ngobrol-ngobrol aja gitu kan, sedih nih, aku sedih. Nah, biasanya ya, yang ini juga sangat penting gitu ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah terjadi lewat 3 hari. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, teman-teman, waktu itu bangsa Israel itu ada dalam penjajahan bangsa Romawi, dan bangsa Israel itu sangat merindukan yang namanya Mesias, ya, sangat merindukan yang namanya penebus. Kalau teman-teman pasti tahu Raja Daud, Raja Salomo, dan raja-raja lainnya yang jago berperang. Samson, mungkin hakim-hakim tuh ya, jago berperang. Nih, perhatikannya, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Aku pikir Yesus nih, Mesias ini yang akan membebaskan bangsa kita. Tapi modelnya tuh kayak model Daud gitu. Dihajar-hajarin tuh bangsa Romawi supaya tidak terjajah lagi. Tetapi datangnya malah Yesus, ya. Nah, itu yang mereka pikirkan. Nah, itu yang mereka pikirkan, dan akhirnya dan mereka bersedih. Teman-teman, mereka bersedih gara-gara itu, dan mereka bersedih, aduh, kenapa si Yesus ini orang Nazaret ini nih, guru besar kita, kenapa dia malah meninggalkan kita ya? Aku sedih sekali. Kita semua murid-murid Tuhan sedih sekali. Murid-murid Yesus sedih sekali semuanya. Nah, dan perhatikan bahwa yang terjadi adalah sebenarnya murid-murid Yesus ini mungkin dulu aku yakin banget waktu ada Yesus, murid-murid ini semua mengasihi Tuhan Yesus gitu kan. Kalau nggak mengasihi, nggak mungkin mereka ikutin. Dan perhatikan, kalau mereka nggak bersedih, nggak mungkin mereka bilang menjawab dengan muka muram. Pasti mereka sedih. Mereka pasti mengasihi Tuhan Yesus, itu udah pasti. Nah, tapi ada masanya di mana yang namanya murid Yesus, termasuk kita semua, ada masanya mungkin bersedih, lupa sama Tuhan Yesus, datang ke gereja, baca Alkitab, tapi lupa bahwa Yesus itu baik, Yesus itu mengasihi kita, Yesus sayang sama kita, Yesus itu Tuhan. Lupa. Nah, kurang lebih kayak begini yang terjadi, kayak murid-murid Yesus begini. Nah, digas lah sama Tuhan Yesus. Kok tahu ngegas, Kak? Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Kalau kita ngomel ya, atau misalnya orang tua kita ngomel gitu ya, itu kira-kira digas gak? Pasti kadang-kadang ada ya kata kasarnya, kamu gimana sih jadi anak? Nah, kurang lebih gitu. Nah, ini sama Yesus digas, kamu orang-orang bodoh nih, kamu kenapa hatinya lamban sekali? Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi, bahwa Yesus itu kan harus bangkit. Nah, Yesus nih cerita nih, adik-adik perhatikan ya gambar-gambarnya ya. Yesus cerita, kan udah ada tuh para nabi pada bilang bahwa akan ada penebus bagi bangsa kamu, bangsa Israel, seorang dari Nazaret, ya kan, lahirnya di Bethlehem. Nih, dia harus mati dulu kalau mau menebus kamu. Lalu dia pada hari ketiga bangkit. Nah, pada nggak percaya, mereka semua pada sedih kan. Mereka masih pada bersedih. Tapi teman-teman, apa yang terjadi? Waktu
terus dia akhirnya bilang kan dia tubuh 9. Tapi mereka sangat mendesak. Sorry, di ayat-ayat sebelumnya tuh dibilang mereka sudah sampai di kampung yang namanya Maus, ya kurang lebih dalam waktu ya 2 jam sekian itu ya. Jadi sekian jam mereka ngobrol, diceritakan tentang Alkitab gitu kan, diceritakan tentang kitab suci, lalu udah sampai, lalu dibilang sama muridnya, bukan Yesus ya, Pak, ayolah istirahat dulu, hari udah mulai gelap nih, ya udah mulai gelap, jangan bahaya jalan sendirian, mending istirahat dulu gitu ya. Nah, habis itu bilang nggak mau. Nah, di ayat 29 dibilang, tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggal bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Perhatikan teman-teman ya. Waktu saat itu, murid-murid Yesus ini masih nggak ngeh siapa dia. Dia mungkin masih ngetes ini orang lain. Mungkin orangnya bernama Parmin gitu kan. Ini bukan Yesus. Tetapi yang terjadi adalah Yesus tuh melakukan ini, kalau aku bilang nih jurus andalan nih Yesus kan. Yesus mengambil roti, memecahkannya, mengucap syukur, mengucapkan berkat. Nah, waktu kita baca di Lukas 24 ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Wah, di ayat 31 selanjutnya dibilang nih, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Wah, itu Yesus tuh. Tapi seketika mereka mengenal Yesus, wah itu Yesus tuh, bukan si Parmin ternyata. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kira-kira setelah murid-murid Yesus ketemu dengan Yesus, seneng atau sedih? Atau takut? Ya ampun, serem banget nih, kok tiba-tiba orangnya hilang ya. Ini orang apa setan ya? Nah, mau tanya deh, coba deh. Kira-kira gimana adik-adik? Waktu murid-murid Yesus ketemu Yesus tuh kayak gimana? Seneng, sedih, atau takut, atau bingung? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Coba deh, ini Anya lagi nongol nih mukanya. Nya, kira-kira gimana Nya? Menurut Yesus sedih, seneng, atau takut, atau bingung? Setelah mereka mengenal, wah itu Yesus itu. Gimana Nya? Masih di mute ya? Kenapa kok? Nah, kan tadi kan Yesus kan menunjukkan dirinya gitu kan. Akhirnya murid-murid tahu, wah iya nih Yesus ini. Kira-kira terus Yesus lenyap kan, menghilang gitu ya. Kira-kira murid-murid Yesus nih apa reaksinya? Senang kah, sedih kah, kaget kah, takut kah? Menurut Anya gimana? Senang kok. Senang ya. Iya. Pastinya ya. Mereka pasti sangat bersuka cita gitu kan. Di ayat 30 dibilang, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar, seneng kita kan, kita semangat banget ya waktu dia tuh ngomongin tentang kitab suci ya kepada kita ya, ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Mereka senang, mereka semua senang. Nah, mereka semua sangat bersemangat. Oh iya, ini nih aku ketemu lagi sama seorang Yesus nih. Mereka yang tadinya sedih berubah jadi senang ya. Mereka jadi berubah menjadi bersuka cita. Perhatikan adik-adik, waktu sebelum mereka ketemu Tuhan Yesus, mungkin waktu mereka belum paham, waktu mereka belum mengenal, mungkin termasuk buat kita juga. Waktu kita belum paham, kita belum mengenal, aduh Tuhan Yesus itu baik, tapi kita nggak paham mungkin. Kita ngerasa aduh kok gitu ya, kok Tuhan Yesus begini, Tuhan Yesus begitu. Tapi waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, waktu yang namanya murid Yesus bertemu dengan Tuhan Yesus, yang terjadi adalah apa? Kembali berkobar-kobar, ya kan? Hati kita berkobar-kobar, kembali semangat, kembali mengasihi Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, adik-adik, ini sangat penting. Maka itu sangat penting, dan Tuhan Yesus tahu gitu ya. Tuhan Yesus tahu, ini bukan cuma buat murid-murid Yesus. Aku yakin firman ini juga buat kita. Akan ada masanya
kita semua anak-anak Tuhan mengalami yang namanya kelemahan, kesedihan, ya, kecewa, apapun, macam-macam. Yesus tahu bukan cuma berlaku buat kita, itu juga berlaku buat murid-muridnya Tuhan Yesus, ya kan? Tadinya kan muram, jelas ya, sedih. Aduh, Yesus nih, orang Nazaret ini meninggal dia, mayatnya hilang. Tetapi Yesus tahu bahwa kita tuh memerlukan, kita perlu dikuatkan untuk kita bisa kembali kepada kasih mula-mula. Kita tuh perlu bertemu lagi dengan Tuhan Yesus untuk kita kembali kepada kasih mula-mula. Nah, Tuhan Yesus juga tahu dengan kekuatan kita sendiri nggak mungkin bisa. Hanya dengan kasih karunia Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bertemu. Oh, aduh kasihan nih, mukanya muram nih. Murid-muridku pada sedih. Mereka nggak akan bisa menyenangkan diri sendiri. Mereka nggak akan bisa menyemangati diri sendiri kalau nggak ditemui sama Tuhan Yesus. Dan itu yang selama ini aku yakin Tuhan Yesus lakukan buat kita semua. Tuhan Yesus berusaha untuk menyegarkan kita dengan hadiratnya, dengan Roh Kudusnya, ya kan? Dan akhirnya kita tahu juga, wah, setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, kembali disegarkan, kembali sukacita. Nah, mungkin kalau kita sekarang untuk topik sekarang ini pahamnya, kita dikembalikan kepada kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus, kembali disemangatin. Nah, aku pengen kasih kita semua nostalgia ya. Teman-teman semua pasti ingat ini gambar apa, ya kan? Adik-adik semua ada beberapa yang di sini, ada Anya, ada Iel, ada Joshua, ada Grace, ya kan? Nah, tapi kayaknya Charles nggak ada. Nggak apa, next time ya Charles ya. Kita foto-foto nanti, waktu itu kita ada acara. Nah, teman-teman, aku sangat ingat gitu ya, teman-teman semua, adik-adik semua, waktu lagi sebelum pandemi. Wih, ini tiba-tiba anak-anak pada TOP BGT semua kan, melayani sungguh-sungguh, lalu juga berpartisipasi sungguh-sungguh di berbagai acara. Dan ini aku cari-cari fotonya kemarin, lihat-lihat. Apa sih yang teman-teman rasakan waktu itu? Apa sih yang adik-adik semua pernah alamin waktu itu? Aku yakin semuanya waktu itu waduh pada semangat gitu ya. Kita isi acara di mall. Teman-teman ada yang dibaptis, kita datang HMC ya, RTS, adik-adik anak sekolah minggu suruh nyanyi lah, ensemble, apa semua dilayanin buat Tuhan Yesus, ya kan? Nah, rajin cool, ya kan, isi lagi acara di mall. Tiap tahun kita isi acara di mall Natalan, ya kan, isi mulu. Nah, aduh, juga waktu itu ada sekali kita yang namanya apa? Retret ya, RTS, HMC. Nah, teman-teman semua diberkatin, adik-adik semua diberkatin. Apa sih yang dulu kita rasakan? Apa sih yang teman-teman semua dulu rasakan? Nah, udah ayat ini apa slide-nya? Apa sih yang dulu teman-teman pernah rasakan gitu kan? Mungkin sama modelnya kayak murid-murid Yesus gitu kan, mereka sedih, muram, dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Mereka ingat lagi, wah iya diingetin nih, nabi-nabi kan pernah berfirman tentang Tuhan Yesus bahwa ia harus mati. Baru ingat, ya kan? Lupa, oh iya lupa ya, Tuhan Yesus tuh Tuhan ya. Aku pikir dia nabi, ya kurang lebih gitu. Adik-adik semua akan ada masanya gitu ya. Mungkin sekarang iya juga lagi pandemi, aku udah mulai nggak semangat lah kak, gereja-gerejaan dan lain-lain. Nah, tapi teman-teman, adik-adik, ini buat pengingat, ini pengingat aja buat kita bahwa penting buat kita anak-anak Tuhan kembali kepada kasih mula-mula. Dan Tuhan contohkan dari firman-Nya cerita tentang dua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus ini supaya kita makin semangat, supaya kita kembali kepada kasih mula-mula gitu kan. Kunci cuma bertemu dengan Tuhan Yesus, rendahkan hati kita. Asal kita bertemu dengan Tuhan Yesus, beres dah, kelar perkara pasti. Tuhan Yesus yang akan pulihkan kita. Nah, teman-teman adik-adik semua, maukah kita kembali kepada kasih mula-mula? Atau mungkin bingungkah kasih mula-mula apa? Ingat aja dulu pas lagi teman-teman semua gila-gilaan sama Tuhan Yesus gitu kan. Layanan siap, main musik siap, nyanyi segala macam cool. Datang ibadah siap, segala macam. Semangatnya sama nggak sama dulu? Nah, itu aja yang paling penting. Masih baca belo semangat kayak dulu nggak? Makin semangat atau ya udahlah asal baca aja. Nah,
kurang lebih gitu. Siapa yang mau kembali kepada kasih mula-mula? Siapa yang mau kembali semangat menyembah Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus? Siapa? Mantul. Semua pasti mau ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mau undahin, yuk kita doa. Sebelum aku balikin ke Kak Eo, yuk kita doa dulu yuk sebentar yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu, datang ke ibadah junior church ya Tuhan. Walaupun secara online kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, dan Engkau adalah Allah yang sangat rindu untuk kami boleh kembali kepadamu, kepada kasih-Mu mula-mula kembali hingga kami sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau yang jamah setiap kami adik-adik di tempat ini ya Tuhan, untuk Fanya, untuk Jenny, Destiny, Iel, Keke, Joshua, Charles, Aceh, dan juga teman-teman lain yang mungkin nonton di YouTube. Kau jamah, Kau berikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka semangat lagi ya Tuhan, yang berasal daripada Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau sungguh baik, Engkau mengasihi kami, dan kami tidak mampu untuk kembali kasih mula-mula selain daripada Engkau ya Tuhan, selain daripada Yesus yang menjamah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau lihat setiap kerinduan kami semua yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Kakak Eo. Amin. Terima kasih untuk Kak Kevin, firman Tuhannya. Sebelumnya kita mau mengumpulkan persembahan dulu. Kak Kevin tolong dibantu untuk barcode-nya. Kita boleh scan barcode menggunakan handphone ya teman-teman. Puji Tuhan. Oke, Kevin masih ada yang mau disampaikan? Sudah Kakak, udah, terima kasih. Kita mau doa tutup ya teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk ibadah GC pada hari ini Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Bapa kami masih boleh merasakan kasih mula-mula yang daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, urapi setiap hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam segala keadaan kami pada hari ini Bapa, tapi kami tetap mengucap syukur karena kami pasti selalu Tuhan jamah dan selalu Tuhan berikan kasih yang terbaru Tuhan, kasih mula-mula yang lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berkati setiap kami Tuhan. Setelah ini mungkin kami ada yang melakukan aktivitas, mungkin kami ada yang mau mengerjakan sesuatu, biar Roh Kudus-Mu ya Bapa mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih. Semua. Tuhan Yesus berkati. Fanya, Jenny, Gabriel, Karen, Charles. Selamat hari Sampai Minggu. jumpa minggu depan.